Oh, Ah, iya betul. Betul betul. nah, kalau buat sastra ini kan sejak yang lalu coba lah puisi. Puisi-puisi siapa yang terkenal? Itu kan sampai sekarang dia kekal dan itu can be protected, ya. Mananya ya boleh masuk memperoleh IP juga. Nah, itu part of the karya sastra. Oke, saya repeat again. Ya, I pass. Nah, ini semuanya kita discuss about the karena law, ya tadi kan IP law, kena ada ak, ya akta. Nah, akta yang berkenaan dengan semua ini copyright adalah copyright design. Akta yang berkenaan dengan IP itulah yang relate dengan Copyright Design and Patent Act 1988, ya. Pasal dia section tengoklah. Nah, ini yang untuk spesifik for the literary work yaitu section 3 part 1. Ya, in here is stated that a literary work is any work other than a dramatic or music work which is written, spoken or sung and include of table or compilation other than database, a computer program, preparatory design material for a computer program, and a database. Ya, saya baca dulu ya. Literary work covers a work which is expressed in print or writing, irrespective of its quality. No merit is required. Ya. Selection, arrangement, raw research material, and compilation of literary work are protected, but only if they are recorded. There is no protection for compilation of drawing as a literary work. Ya, namanya macam ini. Tadi kita sebutkan dekat sini, dekat akta ini juga ada disebutkan ya, mana-mana bagian yang masuk dia punya literary work. Ya, selain daripada dramatic or music lah. Ya. Nah, jadi yang untuk karya sastra ini. Ya, karya sastra. Walaupun tadi kalau seseorang ya buat sastra, ya buat satu sastra, dia hanya dilakonkan saja. Ya dilakonkan saja maknanya suara tuh keluar. Ya dia pegang teks mungkin. Ya pegang teks, tetapi teks ini tidak direkod. Ya tidak direkod. Ya record itu boleh jadi tidak ditulis kemudian disimpan di mana, publishnya siapa, ya. Nah, kalau yang bentuk-bentuk seperti itu lalu boleh dibuatkan satu orang plagiat, kita tak boleh tuntut. Nah, itulah mananya yang tadi bagian-bagian yang tidak direkod dan tidak boleh dibuat protection, ya. Nah, jadi maunya tadi keseluruhannya ada terikok. Ya, adakah tadi record maksudnya misalnya ada satu buku yang menyatakan karya sastra apa, tapi di dalamnya ada puisi, ada karya sastra mana. Lalu buku itu dipublish dengan publisher mana. Itulah mana yang saya katakan sebagai record ya. Ini ya. Ya Zul? Oke? Oh, oke betul. Kemudian ini yang masuk work tadi, karya tadi adalah dramatic work. Ya, dramatic work. Dia sama. Ya. Copyright Design and Patent Act 1988. A dramatic work include a work of dance and mime. Nah, inilah ya. Dramatic. Jadi cobalah dia. Ya lagu apa ya, tapi ada dia punya pengiring dia, dance tadi ya. Apalagi ini mimik, ya mime. Ya mime without sound. Ya hanya untuk gerak-gerak badan aja tuh. Ya Jol, betul ya? Hah? Yang hitam putih ya udah. Hitam putih. Hitam Oh. putih. Ya Jol. Kalau yang gerak-gerak badan tuh. Ah, Yang patah-patah ya? Patah-patah. yang buat macam terperangkap dalam kotak. Terampak pakai kotak. Mungkin lah itu Oh. juga. Breakdance. Apa bezanya? Mime itu breakdance. Nah, itu aja kan, itu kan masuk ini juga kan? Masuk satu karya.
apalagi dance. Ya, dance ini maknanya ya kan katakanlah satu negara dia punya spesifik dance itu kan ada. Itu kan sebagian yang harus diprotek ya. Ya pasal modify nanti ya silakan saja kan gitu. Nah itulah ya dance and mime lah ya. Apa kalau mime ini dekat sana tuh panggil pantomi. Ya tari patah-patah itu juga lah. Nah itu cara dia gerak itu boleh diprotek. Ya, nah itulah dia yang masuk dramatic work. Ya, ini dia sebutkan. The dialogue of dramatic work on its own is protected by literary copyright, a work of mime. Nah ini, without words can be protected as dramatic work. Ini orang yang bergerak-gerak aja tanpa ada suara, tanpa ada apa, ini juga perlu diprotek ini. Ya, mananya kan dia bergerak, yang muka dia dicat macam mana, lalu gerak ke ada satu pertunjukan ke dekat panggung ke atau apa, kan boleh dapatkan duit kan ya. Nah, itu kan keahlian dia, kepakaran dia yang boleh mendapatkan keuntungan. Ya, nah selalunya kan IP itu kita harapkan boleh ada keuntungan ya. Nah itu tadi ya. Jadi silakanlah ya, if you want to protect it. Ya. Ya, but there can be problem with output that do not fit the criteria of work. Dan ya. Oke, then ini we can see this example. Ya, ini it is about the ya, ini kita tengok dia punya case-nya what constitutes a dramatic work. Ya, apa yang menjadi karya dramatik dekat case inilah. Nah, ini dia cerita dia Mr. Norauzin yang made the film. Okay. It showed a man dancing and used flash framing. Yeah, flash framing. And jump cutting, removing bits of film due to this editing technique. The dancing, and in here, look surreal. The man was doing things that in real time he could not have performed before an audience. Hence, this was not a dramatic work and was incapable of copyright protection. Dia mananya macam ini. Dia ini buat satu film ya. Ya. Yang mana sepatutnya ya film itu kan kok tampilkan kan dia apalagi sekarang semua kan boleh diedit. Tapi sepatutnya ada part yang ada tadi dancing tidak dilakukan secara yang sebenarnya hasil editan. But in this film it is ya look at the real lah. Nah macam itu. Artinya kan kerja-kerja yang dia tambahkan. Nah seperti ini. Ya case ini adakah tadi termasuk yang dramatik ini masuk boleh diperolehi copyright? Ya kalau bagi saya kalau mau include kan siapa tahu kan tak ada tahu gitu ya. Udah masuk ya sekarang kan pakar editing ya kalau wajah atau apa aja gunakan yang namanya Photoshop aja boleh diedit. Ya kalau dia nampak ini clear sangat. Tapi kalau yang orang pakar yang namanya manipulasi image ya mungkin tahu ya kan. Apalagi kok tengok dia punya orang itu original yang dia punya orang sebenarnya ada nampak. Nah itu. Nah this one is edited. Nah selalu kan kalau masuk ya copyright ya sometimes is not look at which one is natural. Ya, nah copyright ini kan orang kan terima saja. Itulah boleh terjadi. Ya tapi kita tengok nih the legal principle. Ya dia nyatakan the content of the film can be a dramatic work. Itu udah pasti. If it is a work of action with or without words or music which is capable being performed before an audience. A film itself can be a work of action and performed before an audience. Ya. Nah, ini maknanya kan si audiens tadilah katakan film tadi itu let's say lah yang dia punya penontonnya.
yang tengok panggung wayang dia. Audien tahu tidak? Saya rasa tak tahu, dia tengok saja, dan dia tengok ada bagus, ya audien pun oke saja kan gitu. Tapi kan tak tahu audien ini betul tak betul. Nah, itulah ya. Itu mananya ya, Zul? Oke, the next type of the work yang karya adalah music work. Ya, karya musik. Akta sama, ya, based on the Copyright Design and Patent Act 1988, bagian section 3 part 1 also, dia nyatakan a music work is one consisting of music exclusive of any words or action intended to be sung, spoken or performed with the music. Artinya music, ya, music itu yang music betul ya. Ya, music yang keluar dari instrumen tadi. Ya, ini exclusive ya, any word or action intended to a song. Ini yang mananya yang ini ya, yang original dia punya music yang from the instrument tadi. Ya, inilah yang dia boleh nak di bagi IP ya, intellectual properties. Yeah, there is, as with most of the others original work, no quality requirements. Ya, ini kok cerita ada quality atau tidak, satu instrumen yang boleh hasilkan tadi music, kita pun ya orang am ini tak tahu dia music itu quality atau tidak. Kadang kita pun mendengar suara yang keluar dari instrumen itu, dia punya tone tadi itu tuh tak beraturan pun, mungkin kita apalah sakit telinga gitu. Tapi orang yang mendengarnya punya makna gitu. Nah, itu ya depend lah in term of the quality. Nah, in here no quality requirement. Karena kita tak tahu menilainya macam mana gitu. Nah, dia tapi maknanya boleh dibagi IP, intellectual property. Ya, they must however be original. Tadi kok lontang, tapi itu adalah original, ya, can be give a IP lah masing-masing itu ya. They may still be regarded as original music work even if they are based on existing piece of music, such as adaptation or transcription will attract their own copyright if the minimum amount of skill and labor has gone into their creation. Ya, sebab dia awal-awal kita katakan yang copyright ini based on the idea, ekspresi bebas. Ya, ekspresi bebas. Kalau kita pukul, ada sekarang yang udah di-IP-kan. Misalnya kita ambil lah, ini apa, botol-botol ke, atau itu, dia punya kita alat-alat dapur. Ya, lalu kita pukul-pukul, jadilah satu musik yang menarik, dan itu boleh dibagi IP. Ya, silakan saja itu yang mananya ya, yang keluar daripada instrumen. Instrumen itu tadi kalau kita desain bagus, ya termasuk daripada bulu. Ya, bulu itu kita boleh keluarkan satu suara yang tadi musik tadi, kan boleh can be give a IP ya, intellectual property. Oke, ini for example. Ya, boleh kita tengok yang concernnya ini adalah pada whether a new copyright had been created by substantial editing. Ya, kita tengok ini sama ada hak cipta baru telah dicipta melalui penyuntingan yang besar. Nah, maknanya copyright tadi berdasarkan modification lah, mungkin bahasa itu ya, based on pada editing yang ada. Nah, ini kita tengok dia pak. Dr. Sawkins new performing edition of some musical composition that had gone out of copyright. He had some new aspect and changed some notes to make them possible to play. His intention was to recreate
the music as originally written, as a complete and accurate score of the music did not exist. Ivorian re-recorded the music without permission, Dr. Soken, claiming that there was no copyright as it had expired. They were found to have infringed Dr. Soken's copyright. Ya. Di mananya Dr. Sokin menulis ya edisi persembahan. Ya beberapa gubahan lah daripada musik yang mempunyainya dari yang sudah ada hak cipta gitu. Lalu si Dr. Sokin ini menambahkan beberapa nota ya di dalamnya. Kemudian dia klaimlah bahwasanya ini satu copyright baru. Nah, ini ya. Artinya apa? Dekat sini ada karya asal, lalu ada satu penggubahan yang mana kalau kita ikutkan tanpa ada kebenaran dari pemilik owner karya asal tadi, itu kan sudah melanggar kepada karya asal yang ownernya tadi. Ya, makanya kalau kita ini researcher, nanti kalau writing ini kan tengah buat FFV ya. Kan kena ada citation, tidak-tidaknya kita harus refer. Nah itulah. Ya walaupun dia tak ada yang punya owner, kalau kita based on daripada etik, kena refer. Ada referen. Nah itulah. Maknanya dia tak merujuk kepada yang pemilik karya asal tadi. Ini kan dia katakan originally written. Nah inilah ya. Nah maknanya apa? Ya inilah kalau mau di apa? Pergi ke diklaim ke mahkamah apa boleh terjadi gitu. Ya, karena dia mengambil tanpa ada kebenaran. Kalau kita tadi tanpa ada citation lah kalau kita ini penulis. Ya. Nah, kemudian kita lihat legal principle. Looking at the work as whole. This was not merely transcription. The notes are not the only expression that is protected by copyright. Yeah. The notes are not the only expression that is protected by copyright. Yeah, other elements contribute to the sounds of the music when performed, and they can be protected if they are the product of author's effort, skill, and time. A remix of popular music work changing the tempo or pitch and editing additional musical note could also constitute a new music work as well in bringing the original work. Ya, inilah dia imprinting the original work. Ya mesti ada kebenaran lah. Kalau tak kita boleh dikatakan melanggar ya kerja-kerja atau hasil seni yang asal. Ya. Oke, and then dilihat. Next, dia punya work, ya type of the karya tadi adalah artistic works. Ya, artistic work. Ya, artistic work. Mananya yang kita panggil dengan karya seni. Ya, ini seni. Mana yang masuk karya seni? Kita tengok ya. Aktanya sama ya. Akta yang copyright design and patent act 1988. An artistic work means a graphic work. Ya painting, drawing, ya ini painting, drawing ini ya kan hampir sama ya. Diagram, map, chart, or plan of a photograph, sculpture, which include a cast of or model made for the purpose of sculpture, ya or respective of artistic quality. Ya, it is also include a work as architecture. Ya, building a fixed structure or a model for a building or a work of artistic craftsmanship. Ya, mananya ini yang masuk kepada artistic work, karya-karya seni, ya painting, ya drawing, ya chart of plan. Ya, atau kalau dalam kerja-kerja architecture tadi, ya ada batu building, ya desain daripada building itu masuklah artistic work atau interior design. Nah, dia boleh masuk.
Nah, kalau sekarang kan painting ini yang pada dinding kan tengah famous kan. Nah, itu boleh masuk sebagai copyright. Kalau kita pergi ke Malaka, kan banyak yang dindingnya. Kanga ada ke apa nih? The Store. Kan ada satu lorong itu kan udah dibuat macam itu juga. Nah, itu masuk karya seni. Ya, part mana? Painting tadi. Ya, kenapa? Karena itu kan satu penampilan juga ya, mempaintkan kan ada memberikan ya untuk pelancong orang datang dan boleh give one income lah tadi seperti itu ya, relate seperti itu. Sehingga kita boleh protect yang tadi karya seni tadi ini. Ya. Oke, copyright subsists in an artistic work irrespective of artistic quality. It will cover purely utilitarian or functional work as well as works of art. Nah ini. This is not the case with work of artistic craftsmen. Ya, craftsmen, where more than originality and fixation is needed for copyright to arise. Saya rasa pun kalau dia sekarang ini pun kerap tangan itu kan masih satu seni juga ya. Betul ya? Betul ya? Hah? Yul? Betul? Halo? Yang craft tangan yang mana? Ada tu. Ya, kerap tangan hasil daripada rotan ke atau apa. Oh, itu tak pasti je tu. Tak Rasa pasti. kot. Rasa macam bawah mungkin bawah apa kebudayaan apa jabatan kebudayaan ni kan. Dia kan bukannya dipanggil seni kerap tangan gitu, so, Jul. Dia panggil ke seni craft tangan. Kalau Ya, itu kan. seni kerap tangan namanya. Itulah. Karena let's say lah yang dari rotan. Dia cara dia aja untuk belit-belit itu kan ada teknik sendiri kan. Yang selalu orang katakan ini memerlukan seni. Ini memerlukan satu seni. Ya kan seni juga kan, ya kan? Kenapa? Ya dalam tadi painting walaupun kita punya baju, ya dia punya batik ke atau apa corak tadi, itu kan seni batik tadi kan? Ya. Itu kan masuk juga itu. Seni Itu kan halus boleh. Ya artinya motif tadi aja itu ya silakan jangan satu negeri ke negeri lain atau apalagi country jangan tiru macam itu. Itu can be give a protection, ya can give a IP tadi. Nah, itulah yang satu yang tadi katakan mencerminkan. Ya, mencerminkan negeri, negara tertentu. Nah, itulah tadi termasuk seni. Jadi perlu diprotek ya. Lagu juga kan gitu tadi, lagu. Ya. Nah, ini cita-cita seperti inilah Jom yang perlu kita pahamkan. Ya terkadang ini bukan mau engineering tapi kita perlu. Kita tak tahu nanti kan kerja-kerja dekat mana. Oke, ini kita tengok example 5. Ya, pada example 5. Concern dia, what is needed to be a work of artistic craftsmanship. Ya. Ini kita tengoklah apa yang diperlukan ya untuk menjadikan hasil karya seni tadi. Ini pak tadi ya. The claimant made a rough prototype for a suit of furniture. Nah ini ya masuk furniture. Ini kan tak tahu parabot ke atau mana lah. In order to show how it was going to look when produced. The defendant copied the prototype and was unsuccessfully sued. Nah, dia saman for copyright infringement. Ada satu pelanggaran lah as the work did not fit into the category of artistic craftsman. Nah, ini yang mananya kita kan banyak ya kalau dari apa jati ya kayu jati. Ini mananya almari ke kursi ke kan dia punya motif. Ya, nah motif ini aja pun kita tiru sama-sama jati, tapi kita tiru. Dan inilah yang tadi yang kita ambil seninya yang belum nanti masuk kita trademark tadi.
Itu kan masuk apa ya? Yang tadi kalau almari apa kan kita jual perdagangan, peniagaan, untuk peniagaan. Tapi kita motif tadi kita contoh, kita ambil daripada orang punya. Ya, tengok kan sama, belum lagi kalau si A ini keluarkanlah tadi dia punya furniture semacamlah almari atau kursi. Dia punya katakan ini jati, daripada kayu jati, jati memang original. Kalau si B ambil motif ini jati, dia bilang jati, tapi siapa tahu kalau kita bukan ahli kayu, betul tak ini jati tak jati. Nah, itu mananya ya. Nah, ini ya. Nah, inilah dia. Nah, legalnya there was no one legal principle to determine artistic craftsman, but solution over by the code were. Nah, ini mananya semacam ini. Tadi kan sama ya, hampir sama ya, katakan hampir sama, dua ini hampir sama. Kan sama-sama tadi almari lah, dia punya motif. Ini kan tadi ya kalau mau lihat tadi kan perlu kepakaran. Ya. Perlu kepakaran. Yang ini. There must be genuine craftsmen involved. Mananya ini mesti ada kepakaran lah, orang yang punya kepakaran yang terlibat dalam tadi karya tadi. Betul nggak? Betul itu. Ini maksudnya kalau kita terdakwa, defendant berbuat tadi, kemudian plaintiff lah melakukan, lalu tadi court mau menetapkan. Nah ya, court, mahkamah menetapkan, mahkamah boleh memberikan solution seperti ini tadi. Ya kan dia panggil lah kalau tadi ada dua tadi almari. Ya kan mahkamah ini kan mau berdasarkan pada fakta yang ada. Nah ini ya, panggillah ahli tukang kayu. Betul ini jati, betul tak? Nah, yang tadi kalau dia tiru tadi. Nah, kena ada seperti itu ya tadi ya. Must give pleasure and be valued for its appearance. Ya, it is up to court to decide after talking to expert witness. Setelah dapat dari maklumat yang ada, court lah boleh decide. Ya, inilah dia legalnya lah. Kalau secara legal principle. Mananya kalau kita sebagai judge tadi apa yang boleh membuat legal? Ya, prinsip legal tadi yang boleh kita decidekan. Ya, ini adalah dia work ya, masalah work. Nah, selanjutnya yang copyright ini part of the copyright apa yang kita panggil dengan secondary or derivative work. Ya, kerja-kerja sekunder ataupun turunan dia. Ini saya baca dulu ya. Derivative work are usually but do not have to be based on originally work which may have their own separate copyright. Derivative work typically protect the entrepreneur rather than the author of work. It is the entrepreneur who will take implements proceeding if the work is copied. There is no requirement that these works are original, but sound recording and film are required to be recording broadly defined. Ya, saya terang dulu derivative work. Mana yang masuk derivative work? Ya, ini sounding lah. Sounding work. Ya, sounding work. Kemudian ada film. Ya, ada film. Lalu ada typography. Ya, editing lah this one. Lalu ada broadcast. Ya, broadcast. Nah, pasal tadilah sound. Ya, suara yang dari awal-awal dulu saya cakap suara dia bagus. Kalau ini suara dari orang. Ya, suara-suara tadi kan bisa kita, apalagi kita orang electrical. Ya. Apa daripada buzzer ke atau apa kita boleh keluarkan. Yang terkadang kita pun membezakan antara original sound, for example from the birds, atau for example from the buzzer that created by using microcontroller. Seperti itulah. Nah, ini sound yang seperti itu aja lah kalau kita punya bird atau kita punya something yang mau kita masukkan suara for our advertisement. Ya, advertisement tadi.
Nah, itu kan kena ada juga ini tadi ya, masuk sebagai copyright. Kenapa? Kalau tadi suara, ya ada suara, kemudian kita masukkan nanti kalau masuklah trademark. Ya udah dalam trademark. Ya lalu itu boleh menghasilkan income bagi kita. Ya sepanjang suara tadi boleh menghasilkan income dan sepatutnya diprotek, ya sila protek kan ya. Ini maksudnya. Inilah yang masuk secondary or derivative work starting from the sounding, ya film. Lalu nanti ada broadcast dengan typography ya, this one. Nah, the first we want to know sound recording. Ya, Act juga sama, akta dia ya, 1988, ya section 5A. Ya, sound recording must be a recording of sound from which sound may be reproduced. Jadi ya, akta yang berkenaan dengan sound recording, yaitu Copyright Design and Patent Act 1988. Ini kita lihat for example, a sound recording, for example, bird song, top notch a work, is defined under Act, which also gain protect. There is no quality requirement. Siapa yang suka suara burung? Ya, tak tahu lah suara burung-burung dia berkicau, panjang ke atau macam mana. Ya, mananya sepanjanglah burung itu belum mati, kita ada record. Ya, karena lalu kalau kita record, kemudian let's say masukkan YouTube atau mana, can produce the money. Ya, nah itu sepanjang itu kan kita boleh dapat duit, dan kalau supaya jangan ditiru dengan orang lain, ya sila protect itu ya. Inilah, ini bird song saya. Itu ya maksudnya ya, sound recording, apalagi suara orang. Film, akta dia sama, ya Copyright Design and Patent Act 1988. Film means a recording of any medium from which a moving image. Ini kan tahu ya, film adalah moving image may be produced. The soundtrack accompanied a film is part of the film. Ya, soundtrack. Ya, soundtrack dia juga masuk ya, runut bunyi. Ya, yang mengiring film tadi. Ya, ini termasuklah dia part of the film. Ya, as well as the film on a medium such as videotape or celluloid being protected, a film is also protected as a dramatic work. The soundtrack of film is regarding as part of the film. There is, however, copyright only in the master copy of the film or sound recording. This prevents a potential everlasting copyright which would otherwise result in a new copyright arose every time a CD or video is reproduced. Ya, kita kan tahu ya, film itu pasti dia tahu lah siapa, kalau apa nama film star lah, dia kan tak mau dirugikan, dia boleh dapat banyak duit kan daripada situ. Tapi semua itu kan kena direcord. Ya sekarang let's say lah record dalam CD, kita tengok cover CD, ya kan dia kan pasti ada copyright di situ. Ya, di situ kan sekarang pun YouTube atau segala macam pun saya pun tak pasti kan udah banyak orang yang ya walaupun not full film, tapi kan udah dilakukan seperti itu ya. Nah itu not full film, tapi orang pun udah melakukannya, mengcopy daripada kerja-kerja yang origin. Nah itu, ya kita aja pergi ke panggung bioskop, selalu pertama kali yang ditayangkan dilarang kan untuk record, ya mau menggunakan handset ke atau kamera lain, kan seperti itu ya. Nah sekarang kan yang pasal tadi secondary or derivative work, yang paling keras kita tengok kan, maknanya yang paling penguatkuasaan yang inilah, yang ketaan film ya, untuk film kita tengok lah. Nah itu ya. Oke Adib. Oh Adib. Oke. Ya. Nuriza. Oke. Oke, next kita tengok dia punya example. Broadcast dulu ya. Oke, ini broadcast.
Ya, broadcast. Ya, penyiaran atau siarkan ya, this one. Akta dia sama. Ya, Akta Copyright Design and Patent Act 1988. Ya, part of the section. This one is section 6. Ya, broadcast means an electronic transmission of visual image, sound or other information which is transmitted either for simultaneous reception by member of public and capable of being lawfully received by them or transmitted at a time determined solved by the person making the transmission for presentation to member of the public. Ya, saya baca dulu ya. Most form of internet transmission where the person receiving the transmission does not at place and a time chosen by the person are not regarded as broadcast being exclusive by section 6. Ini section 6 tadi ya. 1A, however, conventional radio or television broadcast are included. No fixation is required. Satellite broadcast by their very nature can reach other country. They may be rebroadcast to further country before being finally broadcast to the public. Nah, ini broadcast juga. Ya, sebab dalam sini kan ada satu melalui radio, television, or satellite broadcast tadi. Ya, ini kan satu ada ya perkara-perkara yang disampaikan. Ya. Jadi penyampaian ataukah tadi ada advertisement kah atau apa, semua kan itu boleh mendapatkan income kan. Nah, pasal broadcast ini ya boleh tadi juga memperolehi copyright. Ya, copyright this one. Again, also part of the last untuk dia punya yang secondary or derivative work adalah typographical arrangement of published edition. A book, ya ini for example ya di sini, a book may be of an original work, but the typographical arrangement, the layout, font, and lettering of the page will attract its own separate copyright. This copyright will exist even if the original work is out of copyright unless it is a mere copy of previous text. The whole book, dramatic or musical work is protected. This means the entire between the covers work. Ya, covers work ya. Namanya seperti ini. Ya, typographical arrangement. Ya, kalau buku ya sudah dipublish, kita tahu. Publisher siapa, author dia siapa. Kita tengok the cover saya, cover. Covernya bentuknya macam mana. Ya, selalunya kan kalau mau pisahkan content of the book, ya content of the book ya adalah kerja-kerja si authors. Nanti kalau kita cerita si ownernya adalah authors tadi. Tapi based on the typographical arrangement of published edition. Mananya kita punya tulisan origin, ya, yang asal tadi. Ya, mananya for example inward lah, kita bagi ke publisher. Publisher dia kan punya format sendiri kan? For example EPO. EPO adakah ada satu single or double column? Itu kan kerja-kerja di si editor kan? Oke, dah. Lalu cover tadi. Yang paling muka surat hadapan sekali. Ya, selalunya kan dia perlukan, for example, dia perlukan si apa namanya? Yang pakar tadi Photoshop lah untuk desain dia. Itu kan part tertentu kan? Ya. Makanya nanti selalu kan dalam satu buku itu kan sekali disebutkan siapa editor dia, ya publisher di mana, lalu desain cover dia siapa. Ah, itu masuk semua. Nah, ketika sudah ada buku, lalu selalu ada ISSN namanya ya, atau ISBN. Nah, itulah yang melegalkan satu buku tadi. Ya, itulah sebagai copyright. Ya, sebagai copyright yang tadi ISBN atau ISSN untuk PPK atau jurnal. Nah, macam itu ya. Itulah dia. Oke? Oke, sudah? Itu yang bagian daripada itu tadi ya, secondary or derivative work. Lalu sebetulnya sama untuk copyright, nanti trademark, patent juga.
Ya, kena ada qualification. Ya, qualification. Ini kita baca dulu qualification-nya. Akta tetap sama, tapi section dia 158 and 155. A work will qualify for copyright protection either if the author is a British citizen, domicile or resident of UK, or a body incorporated under the law of the UK or qualifying country, or if the work was first published or published simultaneously in qualifying country. Ini saya baca dulu ya, in terms of duration juga. Either the author has a connection with a qualifying country or the work was first published in a qualifying country, even if the work is first published in a non-qualifying country, it will be regarded as first published for qualification purpose if it was then published in a qualifying country within 30 days of that initial publication. To amount to publication, sufficient copies must be issued to the published to satisfy reasonable demand. So if the public shows little demand for the work, few copies need be made available to qualify for publication status. Nah, ini maknanya ini yang dia untuk British ya. Masing-masing negara ada. Maknanya selalu kan kita selalu macam ini. For example lah, kita sebagai lecturer atau researcher publish papers. Ya, publish paper ini mana yang paling qualified? Ya, based on the publisher. Ya, indexing. Siapa? For example lah, publisher yang terkenal. Mananya itu ya, qualification ini publisher yang paling terkenal dekat Malaysia, publisher mana? In terms of the paper tadi. Selalu kita rujuk yang ada jurnal tadi indexed by Scopus, for example. Lagi elok lagi, di-index by the Web of Science. Nah, itulah. Artinya apa? Kalau tadi kerja-kerja kita, yang semua yang masuk copyright, yang ada kata di yang karya, ya karya, atau yang masuklah film dan sebagainya, seni, karya seni, ya dia publish dekat mana yang terkenal, itu kan lebih bagus lagi. Nah, itulah ya. Termasuk nanti patent juga. Siapa pemberi patent? Ya, what is the body given the patent? Nah, itulah maknanya. Nah, duration selalu ada. Ya, duration inilah yang kita tengok nih. Duration of copyright. Ya, the duration of the copyright, ya, most of the original work. And in film is life, the author plus 70 years. At least 70 years for sound recording since the adoption of copyright term in sound recording directive. Ya. Ini 50 years for broadcast and 25 years for typographical arrangement. Ya. Ya, the term expires at the end of relevant calendar years. Ini yang dulu dari Jul tadi, kalau di luar dari duration copyright ini ya habis, and kemudian tidak di-renew, itulah yang punya public. Ya, inilah kena hati-hati. Maknanya kena hati-hati, kalau kerja-kerja kita itu ya terus boleh mendapatkan income, ya pasti saya yakin owner itu akan renew yang tadi copyright, kan macam itu ya. Jangan sempat diambil orang ya. Nah, itulah dia. Maknanya ini ya. Inilah semua yang copyright ya. Yang copyright. Pasal copyright. Oke, ada apa-apa? Terus ya? Ada apa-apa? Tak ada guru tu. Nampak clear. Ada. Kalau tak ada kita masuk ini ya. Banyak lagi ya. Saya pun. Kok agak lagi, sorry lah ya. Kalau tak ada nih, saya lanjut ya. Ini kita tengok pelanggaran copyright. Saya pikir dah habis yang copyright. Ini pelanggaran copyright. Copyright infringement. Copyright infringement is performed or authorizing any of the restricted act to the whole or a substantial part of the work without
the owner's license in the absence of a defense or relevant permitted act. Ya, the owner of copyright is given exclusive rights in respective of certain specific parts respective act. If any of these acts are done to the whole or a substantial part of work without the license of the owner, there will be a primary infringement of the copyright. Ya, inilah yang kita maknanya kalau kita sudah ada copyright kerja kita semua tadi, inilah kita untuk selamatkan kerja kita. Karena namanya kerja kita kan pastinya kita untuk dapat income. Ya, supaya jangan di pregnant oleh orang lain, ya, reached by the other person. Inilah to protect the owner. Maknanya apa? Kalau owner tadi punya copyright, ya copyright artinya dia ada license. Ya ada license untuk yang menyaman orang kalau kerja-kerja yang dibagi copyright dilanggar oleh orang lain. Nah itu, ya, yang dimanakan pelanggaran copyright di sini, yaitu tadi semua kan udah tahu kalau filmnya di copy tadi ya, tanpa ada kebenaran pemilik asal. Nah ini pemilik ini nanti kita bedakan juga ya, di antara kalau adakah kita employer atau employer, ya, pekerja atau majikan. Kerja-kerja kita itu masuk siapa punya. Nah ini terkadang pun jadi problem seperti itu. Jadi silakanlah kalau kerja-kerja tadi ya punya employer, punya pekerja, ya minta kebenaran dari pekerja. Tapi kalau pekerja itu bekerja di satu syarikat, pemilik adalah syarikat itu, employer, ya kita mesti minta kebenaran dari employer tadi, ya syarikat. Nah itu tadi ya, inilah masuk. Kalau tak itu tidak ada kebenaran, maka kita sudah melakukan pelanggaran copyright, ya copyright infringement, ya. They are restricted by copyright. Copyright is the exclusive right given to the owner to copy the work or do any of the restricted act in relation to the whole or substantial part of the work. Itu tadi ya. Ini dia punya statut, ya akta juga ikut Copyright Design and Patent Act 1988. Ini pasal the owner of copyright is a work has the exclusive right to copy, issues copy of the work, rent, land, perform, show, play or communicate the work to public. The owner also has the right to make an adaptation of the work or do any of the above act in relation to an adaptation. Yeah, this one. Copyright in a work is infringed by a person who, without license of the copyright owners does. Nah ini tadi yang sebut. Or authorizes another to do any they are restricted by copyright in relation to whole or substantial part of the work. Ini whole ke atau substantial part? Ya sebahagian saja itu pun tak boleh. Ya sudah melanggar copyright tadi, kepemilikan, ownernya sudah dirugikan. Ya mananya? Oke, itu habis udah copyright. Yang tadi copyright ya. Ada apa Pak? Soalan? Sebelum masuk trademark. Akib. Chance ya. Tak ada juga Yul. Siti Naziwa. Tak ada kur tu. Tapi inilah sorry lah Jul. Memang subjek ini macam inilah Jul. Kita discuss saja ya. Kalau ada kira-kiraan pun saya pun tak lagi senang kiraan. Kita engineering lagi senang kiraan. Tapi ini kita kena study ya. Pasal-pasal law ini juga. Oke, kalau tak ada kita masuk trademark. Nah, trademark ini. Trademark tanda dagang. Ya, trademark and its protection. Ya, trademark and its protection. Ya, tanda dagang. Apa bahasa Melayu lainnya? Tanda dagang ya, Jul. Ya, trademark Ini dah masuk perniagaannya. Lagi perniagaan trademark yang besar. Ini banyak nih case.
Oke, kita tengok. The primary purpose of the trademark is to distinguish the goods or service of one entity from those of the other undertaking. Jadi tujuan utama membagi trademark ini adalah untuk untuk memprotek, kemudian untuk ada membezakan barang dari satu syarikat dengan syarikat lainnya. Nah ini ya, karena ada satu barang sama. Kalaulah satu barang sama dikeluarkan dari satu syarikat, barang yang sama saja banyak dikeluarkan oleh syarikat lain. Nah sekarang kita membagilah trademark, membagi tanda dagang tadi. Ya, for example, nanti kita tengoklah dia punya kasut Nike. Kasut Nike sama. Ya, masalah dia punya material terpulanglah. Tapi dia menggunakan logo saja, simbol tadi. Nike kasut itu apa? N. Ya. Kan banyak yang ditiru kan itu ya. Nah, itulah yang masuk salah satunya daripada trademark tadi. Ya, trademark yang sudah dilanggar. Ya, dia? A trademark is registered in a clear and precise manner under a class of goods or services initial for a period of 10 years, but it can then renew every 10 years as long as it is being used in the appropriate class. Yeah, a mark will only be registered as trademark if it is a sign, if it is can be represented graphical, and if it is capable of distinguish one trade goods or service from this other. Yeah, a trademark gives to proprietor the exclusive right to use that mark in respect to the goods or species for which it has been registered. Jadi lebih kurang kalau umur tadi yang udah dibagi untuk satu barang lah, let's say satu barang yang udah dibagi trademark tadi ya 10 tahun. Ya, saya rasa kalau dari cerita Nike itu sampai sekarang saya aja pun udah umur sekarang ini udah berapa tahun dia renew kan seperti itu. Kalau tak, ya itulah yang buat owner dia buat kaya kan tuh. N saja. Jadi ini, kalau kita mau membagi satu trademark, ya mark tadi ini, ya it is a sign. Sign ini, ya silakan. Sign ini ya tadi kan dia sebutkan ini boleh represented graphically. Ya, boleh graphically. Ya boleh simbol huruf saja tadi, N seperti itu. Atau daripada suara. Ya, daripada suara. Nah, itulah trademark. Ya, trademark. Yang maksud trademark tadi ya. Nah, dia. Oke. Ini act-nya ya based on the Trademark Act 1994. Ya, a trademark may consist of any sign. Nah, ini consist any sign capable of being represented graphical, remove particular words including person names, design, letters, ini letters, numerals, color edits, the shape of goods or their packaging, or sound edit, provide the sign are capable of distinguish the goods or service of one undertaking from those of other undertakings being represented on the register in a manner which enable the competent authority and the public to determine the clear and precise subject matter of protection over to its proprietor edited. Ya, mananya kita sign dekat sini boleh personal names. Ya, kan sama sih kalau ya trademark itu ya silakan kalau menggunakan personal name. Ya nama-nama orang ke atau apa? Ya nama-nama orang. Ya dari Filmster atau apa? Ya jadi dari Filmster letak nama itu dah sekarang
Ya tudung sajalah kan nama-nama orang kan. Nah itulah tadi trademark. Atau letters. Yang letter tadi yang saya cakaplah dari huruf saja. Ya. Atau sound dari suara. Mananya ya satu suara aja, kita mengenal satu suara, ada satu suara, lalu kita dengar, kita lalu berimage, itu produk apa? Nah, seperti itulah yang maksudnya daripada suara. Ya, ini mananya. Oke, ini satu case lah kita tengok. Ya, ini case dia, concern dia, whether a sound mark can be represented graphical. Ya, sama ada tanda bunyi diwakili oleh graphical. Ya, Pak, this was a failed application to register the first 9 notes of Beethoven's for LSI, along with the musical step depicting the note plus the designing the crowing of a cock. Ini ya, berkokok ayam jantan ini. Also describe using the Dutch word. Ini aku keluku. Ini kan suara ini ya. Ini suara yang ini, ya piu dia ini, ubah ini. Ya, inilah mana saya daripada suara yang ada ya boleh menunjukkan satu produk kita dengar. Bagaimana boleh? Ini kan disebabkan oleh adanya advertisement lah. Kalau tak pun ya tak ada, kita pun tak tahu. Ya. Ada disebut produk di sini. Gospel application register 9 notes. Ya, 9 notes. Along with musical step dividing notes plus designing. Ya. Produk apa tak disebutkan? Saya boleh bawa, saya kerjakan dulu. Ya. Nah, ya oke, jadi daripada suara tadi boleh menunjukkan satu produk. Ya. Ya tadi merubah ya. Yang dari Beethoven menjadi suara ayam berkokok ayam jantan tadi. Ya, nah itu. Nah itulah menunjukkan suara yang ada dalam let's say dalam advertisement untuk advertise one product, one goods. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau kita tengok legal principle dia, representation will only be accepted if clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligibility, durable, and objective. Nah, ini ya. Nah, kalaulah tadi perubahan tadi nih, ya, kemudian dimasukkan ini. Ya, dimasukkan ini. Legal atau tak legal? Ya. Nah, yang mananya dekat sini, kalaulah ini satu pelanggaran ya, kita boleh nasihatkan kalau di situ ada elemen yang boleh diterima jika clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable, and objective. Nah, this one. Ya, mananya ya kalau Beethoven tadi yang ini mau dirubah, mintalah kebenaran dua. Ya, karena apa? Mungkin yang tadi awal, tadi kan udah kita kenal ya, suara tadi, awal E lah katakan E. Ini produk apa? Lalu produk lain yang mungkin produk sama, tapi memasukkan yang suara E ditambah B. Nah, produk sama. Ya, tapi keluar syarikat berbeza. Nah, ini kena minta kebenaran. Ya, kita minta kebenaran. Nah, itu tadi ya. Oke. Oke, ada apa-apa? Pasal ini trademark? Doktor. Ya. Saya nak tanya sikit doktor. Untuk yang trademark ni kan, saya ada keliru sikit. Dia ada dua logo kan, logo R dengan logo TM tu kan. Dia ada beza doktor.
logo art dengan logo Logo TM. TM. Kalau biasa kita tengok dekat macam logo Nike ada tulis art. Kecil je. Lepas tu Kenapa? yang kalau tengok dekat yang macam Malaysia punya brand dia ada TM. Jadi ada beza tu. Mungkin itulah pengeluar tadi itu. Saya rasa itu kena ada kebenaran. Sebab kan yang tadi kan masing-masing produk tadi dia asal negara mana, lalu diproduce negara mana. Okey. Pasti sudah ada mendapat kebenaran yang seperti itu tadi. Ya, Jul ya? Maksudnya kalau contoh walaupun barang daripada Nike tu masuk ke Malaysia dia tak ke berubah logo dia tu tetap ada kan. Dia tak boleh pakai TM. Okey, maksudnya macam asal daripada Malaysia baru guna yang TM tu. Macam tu. Mungkinlah itu. Saya Mungkin. pahamkan seperti itu. Okey. Tapi Sebab tetap dia keliru. original, dia itu ya asal tadi ya telah mendapat kebenaran. Kalau tak boleh itu tak berani dia produce banyak-banyak kan? Oh ya, okey. Ya, nah itu maknanya seperti itu. Itulah tadi yang kena mendapat kebenaran dari trademark asal. Sebab tengok seperti itu aja kan udah mendapatkan income banyak. Dia dekat sini nanti aja menggunakan apa? Satu tim misalnya football. Ya untuk ini tim football itu terkenal. Lalu untuk produk lain. Itu kan boleh dituntut juga macam itu juga lah. Pasal-pasal inilah pasal intellectual properties ini ya. Oke, Jol? Okey. Maksudnya setiap negara tu ada juga dah berubah dia punya logo kan. Tapi Iya. Ada naik itu ada keluarkan dekat Indonesia pun ada juga. Okey. Macam ya produk lain lah. Simple saja. Ya simple saja. Balm. Ya balsam, balm. Yang obat ini, obat bagi panas itu. Okey. Itu kan asal yang caplang itu. Tapi kan dikeluarkan dekat sini juga. Makanya kan dia gunakan SDN BSD. Itu macam-macam gitu sudah dapat kebenaran. Karena bagaimanapun kalau ya Nike tadi kan sudah terkenal. Lalu Nike itu asal mana? Saya pun tak pasti. Let's say lah negara A. Adakah dia boleh kalau dia mau bagi market dekat Malaysia, hantar dari negara asal ke Malaysia sudah berapa budget dia? Ya, sudah berapa cost? Ya bagus dibuat di Malaysia, ya ada kilang dia, let's say lah macam itulah, ada kilang dia tapi sudah mendapat kebenaran semua. Macam-macam itulah Jul. Ya, Jul? Okey tu. Okey. Clear tu. Lalu ada apa-apa lagi? Kalau ada kita lanjut ya. Ini passing off, ya passing off. Ya. Ini passing off ini ya semacam ya boleh dikatakan nanti sebagai pelanggaran. Tadi ya semacam itu tadilah. Ya, ada logo trademark yang diguna pakai. Ya, kalau ditambah pun ada kebenaran atau tidak. Kalau tidak itulah yang namanya pelanggaran. Nah, passing off masuk sana. Ya, passing off is a thought developed out of deceit. Ya, it can be described as the common law form a trademark law. Ini related to the trademark juga, but it's wider than trademark law. Ya, passing off is an attempt by trade B to take advantage of the goodwill established by trader A to the detriment of trader A. Ya. The element of passing off, the classic trinity requirement for a finding of passing off are the existence of the claimant goodwill, a marriage presentation as to the goods of service offered by the dependents, damage to the claimant's goodwill as a result of the defendant's misrepresentation. Ya, tadi saya sebutkan passing off yang lebih dia satu pelanggaran, boleh kita pelanggaran lah ya, sebut yang mengambil satu part daripada syarikat lain yang boleh menguntungkan dia gitu. Nah itu. Nah jadi ya ini nampak benda-benda kecil
ya benda-benda nampak tak nampak, ya tapi boleh dituntut juga, ya this one. Nah ini yang maksudnya goodwill ini tadilah nih, ya mengambil kebaikan dari syarikat lain. Nah inilah yang kita sebutkan goodwill di sini. Ya, nah ini namanya goodwill, passing off. Ya, passing off. Masuk kita pertama goodwill. Goodwill is the attractive pose attached to the name, ya get up or logo which bring it custom. Ya, passing off does not protect the mark itself but the goodwill associated with the mark. In order to attract goodwill, the mark get up or logo must be distinctive of the claimant goods or service. Nah inilah, ini daripada logo saja. Ya, daripada ini logo. Ya. Nah, tadi kalau ya sempatlah naik dari yang huruf N saja ya Zul ya. Nah, ini diletaklah dia bentuk kaset mungkin sama. Ya material ya mungkin boleh beza. Kalau orang tengok sebentar mungkin tak ada beza dengan yang ori. Nah itu kan maksudnya menggunakan kebaikannya di mana N-nya tadilah itu. Ya dengan N ini kan kebaikan boleh terjadi, kebaikan maksudnya kan nilai jual dia. Nah ini ya yang digunakan oleh syarikat lain untuk mengambil keuntungan. Nah inilah di sini yang dimanakan dengan goodwill. Itu kan ada suatu pelanggaran, ya tak boleh, itulah mananya. Ya mananya passing off dekat sini. Nah ini for example lah we can see ya. Yeah, the claimant sold Jeep lemon juice in plastic lemon colored and lemon shaped receptacle. The dependent sold lemon juice in a similar but not identical container. Nah ini pasal ya mungkin ini benda simple lah. For example lah this one lah ada cawan. Ya cawan untuk jual jus tadi lemon juice. Ya cawan. Ya, mungkin cawan ini dia ada logo ke atas apa keliling dia. Dengan tengok ini aja kan banyak ya peniaga-peniaga jualan dia laku di sini. Ya jualan dia boleh jual banyak. Lalu yang tadi seorang dependen tadi ya menggunakan apa tadi saya sebut? Cawan. Yang sama, bentuk sama. Tapi kalau kita tengok mungkin, ya masa tadi si Jol belilah ini. Kita tengokin dia punya cawan, kan tak kan? Kita tengok aja misalnya ada tadi kalau ada apa ya? Ada huruf B lah sama-sama huruf B dekat situ. Ya sepintas lalu kan tak nampak sangat. Kan Jol kan pasti langsung minum kan? Ya mungkin lama kelamaan barulah tahu. Nah, inilah for example legalnya di sini ada ini. Ya, ini si although ya legal principle although each case in passing off depends on the its own particular fact. Ya, the existence of the claimant's extensive and exclusive goodwill built up over many years. Ya. Inilah sebetulnya tadi yang si claimants tadi udah menggunakan ya banyak bahkan tadi ini. Ya logo inilah yang dia memberikan hasil pendapatan walaupun simple. Baru ketahuan ya sebabnya si dependen ini telah menggunakan yang tadi cawan yang sama dengan logo yang sama. Ya. Nah itu tadi. Nah inilah yang kita sebutkan termasuklah passing off. Ya mengambil cawan tadi yang sama mengambil keuntungan ya sebagai goodwill tadi. Ya untuk memberi keuntungan ke syarikat lain, ya, yang mana syarikat satunya lagi sudah dirugikan gitu. Nah itu ya, ini maknanya passing off. Ya lalu inilah yang kita panggil dengan yang tadi ada elemennya misrepresentation ya. A misrepresentation is a false description made consciously or unconsciously by the dependents. Such representation can be implied by the use
of mark, trade name, or get up with which a good of the claimant or associated in the minds of a substantial number of ordinary, subsidiary member of the public who have been or are likely to be missed due to the representation. Ini semacam salah nyata lah. Salah nyata. Benda-benda yang kita boleh panggil sebagai imitation goods. Barang palsu barang palsu. Kan banyak tadi sebetulnya kalau kasus tadi yang naik itu kan kita sudah panggil barang palsu bukan betul-betul dikeluarkan oleh syarikat naik tadilah. Nah, inilah yang mananya. Benda ini sama semua, barang bentuk sama. Tapi keluaran syarikat yang berbeza. Nah, inilah yang kita panggil misrepresentation for example, use ini concern kepada use of identical marks on identical goods. Ini masalah penggunaan tanda identik pada barang. Ini sebetulnya tadi sama lah macam Nike tadi. The defendant had for over 30 years sold memorably bearing the football club names on logo. However, due to disclaimer, the defendant's customer released that the goods neither came from nowhere sanctioned by the club. They bought his product as badge of allegiance to the football club. Nah, ini maknanya dia menggunakan satu logo dari football club untuk produk dia. Dan inilah dependent tadi ini yang melanggar tadi ini sudah menggunakannya lebih 30 tahun. Maknanya ini tahun 30 tahun mungkin dari mahkamah dia bahasa ekstrim berapa lama dan ini bla 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 30 tahun. Walaupun kalau tadilah football club and logo. Inilah yang membuat barangan dia itu laku kan? Boleh jual. Tapi kalau tak ada kebenaran dari football club tadi names and logo dia, inilah yang boleh pergi sampai ke mahkamah. Nah ini legal prinsip dia. For passing off to have a call, customers or ultimate consumers must have been deceived such that there exists a real likelihood of confusion. Inilah. Nah dia legal prinsip. Oke, yang masuk tadi yang ada persyaratan masuk passing off adalah damage being unable to register your name as a company or domain name, diversion of business, damage to reputation, exposure to litigation or erosion the mark can all amount to damage. Inilah pasal damage Example dulu kita tengok. Ini pasal dia adalah kita tengok ni. For example, concern dia whether extent passing off can be found due to erosion of goodwill even when there is no confusion in the minds of consumer. This one fakta dia dependent. An English company made a cheap non-alcoholic drink called Elderflower Campaign. And although no confusion was illegal, the growers of the sparkling wine objective to use of the word campaign. Nah, inilah word-word macam inilah dalam non-alcoholic drink lah seperti ini. Ini macam ini ini example. Ada apa-apa untuk ini? Passing off. Tak ada kot dah. Ada apa, Pak? Boleh kita lanjut? Ini saya lewat sikit, boleh nanti lewat daripada pukul 4 Habiskan lah. Saya agak laju Okey dah. Ini ownership. Ownership. Remember, every intellectual properties, we know that
it has ownership. Ya, the ownership, pemilik dia, ya tadi adakah dia pemilik pribadi kah, individual atau syarikat? Ya terpulang. Ya, kalau dia researcher kerja seorang orang, lalu dia publish, lalu dia patentkan, dia milik seorang, ya individual. Ya, tapi kalau dia kerja dari satu syarikat, ya walaupun ya sebetulnya mie instan yang ada itu banyak macam-macam mie instan, dia punya keluarkan rasa saja itu udah ada intellectual properties dia in term of the trademark, ya. Masing-masing beza kan? Kan kita tahu mie segera kan banyak macam rasa. Nah, itu masuk trademark yang udah masing-masing ya ada trademark sendiri. Dan part masing-masing, let's say lah dia punya rasa. Yang buat rasa itu siapa? Pasti kan manusia yang pandai, yang pakar untuk membuat perasa tadi itu. Ya masuk kicap saja, bentuk kicap, namanya aja kicap. Rasa dia kan macam-macam. Nah, itu kan ada IP dia. Itu ya. Nah, sepanjang dia kerja di satu syarikat. Kerja dia aja untuk menghasilkan satu rasa. Mengusulkan satu rasa. Si A bekerja di pabrik di kilang kicap. Ya, kicap. Ya mungkin kilang kicap ini aja mengeluarkan kicap banyak rasa itu. Yang menghasilkan banyak rasa ini siapa? Manusia kan? Ya pekerja dia. Sepanjang pekerja dia itu bekerja di satu syarikat dan kalau pekerja itu digaji, dibagi gaji, maka tadi kepemilikan itu jadi punya si syarikat. Nah, itu sebab apa? Karena dia bekerja di syarikat dan digaji gitu. Nah, itulah ya. Nah, itulah rasa saja ya boleh menghasilkan ya duit tadi. Nah, sehingga kalau kerja-kerja situ kalau makanya ahli kalau dia tak sesuai gaji, dia pun keluar, dia buat sendiri. Nah, itulah. Nah, ini pasal owner. Owner subject to some exception. Ya, the author of a work is the first owner of the copyright. Ya, semulanya memang dia. Kalau author dia siapa? Dialah pemilik. Nah, inilah apa yang melindungi undang-undang, apa yang memprotek owners tadi. Inilah yang Copyright Design and Patent Act 1988. Dia nyatakan the author of a work is the first owner of any copyright in it, however it made by an employee, ya, in the course of their employment. The employer, inilah jadinya employee is the first owner of any copyright subjected any agreement to the contrary. Ya walaupun bagaimana itulah tadi yang mula-mula kita ada kontrak. Pekerja ini yang pakar, dalam pakar membagi rasa, membuat rasa, ada kontrak dia, agreement dia. Nah, itulah yang legal untuk melegalkan tadi. Ya. Tapi terkadang seperti itu jadi satu problem. Nah, inilah bawah dia. The main difficult with the owners provision concern the employer atau employer relationship in the meaning of in the course of his employment. Dan inilah yang terkadang boleh jadi pegaduhan. Ya kalau tidak ada satu agreement. Ya, nah ini kita masuk ya, employees. The job description in the contract employment is important. Nah ini makanya ya, kalau kerja-kerja mana kontrak ini important lah. Ya, jangan sampai kita jadi satu pakar di situ, lalu kita sepatutnya kita boleh ada copyright atau yang IP lainnya, ya tidak ada dinyatakan, jadi hak kepemilikan siapa, itu jadi problem. Ya, a person employed in a factory who writes pottery, ya bahasa pottery, in their spare time is not employed is a pot, and the poems are not written in the course of their employment. They, not their employer, will be the first owner of the copyright in the poems. However, if the employee is employed under contract with very wide job description is researcher, copyright in research proposal will be probable belong to the employer. Even if the employer creates the work in his own initiative outside normal working hours. Nah ini aja masuk di consider yang tadi saya cakap between employer employer atau employer.
pekerja kah atau majikan yang sebagai owner. Nah ini ya. Jadi semua itu kena ada agreement tadilah. In the contract disebutkan. Kalau dia satu pakar, ya sebaiknya disebutkan. Mana saya sebut pakar? Karena dia akan menghasilkan intellectual properties. Nah, itu kena disebutkan. Baik-baik ya dalam agreement tadi. Let's say lah dalam agreement disebutkan seorang pakar tadi pembuat rasa kicap. Ya jadi sudah sebutkan bahwasanya hasil tadi rasa adalah milik syarikat. Nah, udah nyata-nyata. Jadi yang pekerja tadi hanya dibayar gaji. Nah, itu tadi ya, dia tidak boleh klaim rasa itu adalah saya punya. Nah, tak boleh lagi. Nah, itu dia sepanjang dia kerja di working hours untuk syarikat tadi. Tapi kalau dia, ya kan, misalnya dia kedekut lah, udah mengeluarkan satu rasa, ya, lalu ada bisa ini buat satu rasa lagi. Tapi dia buat kerja-kerja itu di luar working hours tadi, ya itu boleh. Itu adalah milik pekerja tadi yang dibuat di luar jam kerja dia. Nah, itu milik pekerja tadilah. Ya, sepanjang dibuatnya di luar jam kerja daripada syarikat tersebut ya. Nah, ini agreement perlu ya. If there is an agreement to the contrary, either express or implied, the employer may remain the first owner. Nah, ini kalau ada agreement tadi of the copyright. The agreement to the contrary would usually be between the employer and the employer. But if the employer has done work on behalf of a third party, it may be between the employer and the party. If the employer's name appear on the work or copies of the work, there is a presumption that the work was not made in the course of employer. Nah, ini yang saya bincang tadi ya, yang perlunya ada agreement. Ya, kita tengok example 10. Ya, example 10. Nah, ini case dia concern pada whether copyright belongs to employee or employer. Ya, an accountant started to give lectures. He published them a book. Although his employer had provided secretarial help when he was writing the book, he nevertheless owned the copyright in this book. He was employed to advise client. Giving lecture was not part of his normal duty, and he had not been instructed by his employers either to give the lectures or produce the book. The copyright in a report written for a client as part of the employee's duty incorporated into a part of the book did, however, belong to the employer. Nah, ini macam mana nih? Ini ada akuntan yang kerja dalam satu syarikat. Ya, akuntan ini mengambil part-part kerja-kerja dia dalam syarikat tadi. Ya, mungkin akuntan ini kan pandai edit pasal akuntan. Kemudian dia bagi lecture juga dan tulis buku. Tapi kandungan daripada buku tadi mengandungin part-part kerja dia. Ya, part-part kerja dia. Maka buku yang dipublish tadi, karena dia mengambil part-part dari pekerjaan dia, itu boleh diklaim sebagian daripada punya syarikat. Nah, ini ya punya syarikat. Nah, ini tadi. Ya, tapi kalau dia dibuat di luar jam dia kerja dia, ya jadi pemilik owner dia adalah akuntan tadi ya. Nah, ini. Oke, dia. Oke, ada apa-apa pasal owner? Ya, jadi saya simpulkan, ya owner ini pasal owner adalah kepemilikan intellectual properties. Mana kalau dia seorang yang membuat kerja-kerja tadi, ya itu pasti owner dia adalah author tadi. Ya kalau dia apa nih pengarang buku ya authors-nya lah. Ya kalau dia membuat satu hak cipta tadi pemilik dia ya dia sendiri. Tapi kalau dia kerja di satu syarikat, tengok sepanjang dia buat kerja-kerja di masa ya jam kerja dia itu di syarikat tersebut dan dia digaji dan dia ada satu agreement yang menyatakan hasil tadi adalah syarikat punya, maka syarikat punya. Tapi walaupun masa itu dia kerja di
satu syarikat, tapi kerja-kerja yang memperoleh IP tadi dibuat di luar jam kerja dia. Misalnya kerja dia petang, tapi dibuatnya di malam hari, ya, dan part lain daripada kerja utama dia, maka itu adalah kepemilikan adalah authors tadi ya. Oke, apa-apa? Ada persoalan? Doktor, untuk example akhir tadi, maksudnya dia guna waktu kerja untuk menulis buku, accountant tu. Macam tu? Betul. Oh, okey. Ya, boleh jadi menulis buku, tapi kalau disebutkan di situ tidak, part kerja saja dia yang diambil. Oh, okey. Maksud dia buat kerja lain lah ketika patutnya dia buat kerja yang ditugaskan untuk dia, tapi dia buat kerja lain dalam masa pejabat tu. Bukan. Macam tu. Kerja memang kerja yang di pejabat itu. Tapi kerja yang dia buat kerja itu ditulis dalam buku. Oh, okey. Buku itu dia terbitkan. Karena part kerja itu adalah bagian daripada kerja-kerja di syarikat boleh tuntut. Okey. Ya? Maksudnya kalau dia tak masukkan perkara tu tak boleh ni, memang akan jadi milik dia full lah. Ya. Okey. Okey, ada apa lagi? Kalau tak, saya minta tolong 15 minit lagi lah, mungkin lebih kurang boleh ya? Boleh lah, tak ada dogo dah. Okey, ini pattern. Dan nanti saya ambil example saya punya ya, pattern. Nah ini pattern ini relate kita punya lah kalau riset ya, ini pattern ini ya saya rasa paling tinggi lah untuk IP. Bukan paling tinggi lah, saya cakap paling tinggi karena kita relate to the education. Ya kalau film lebih tinggi mana saya income yang boleh mendapatkan lebih tinggi kan? Lebih tinggi income kan film star ya. Ya kan Jul? Yang tadi masuklah secondary or derivative work ya. Oke, ini pattern. Pattern idea by themselves are not protectable, but in some circumstance idea can be developed into a successful pattern application. Pattern are granted for new, non-obvious product or process invention that have an industrial application and which have not been included from patentability. One on payment of a fee, patent gives the owner a monopoly in a particular territory, enabling them to exploit the invention inclusive for a period up to 20 years, although the inventor benefit from the patent in that they can work, sell or license it. Society also benefit because not only is innovation encouraged, but the invention will also eventually fall into the public domain when the patent expired. Nah ini ya, fall into the public domain when the patent expired. Inilah yang pernah Jul pertanyakan. Ya, ini patent. Patent ya tadi kalau dia copyright kan kebebasan expression. Patent elemen tadi novel. Ya kena novel. Tadi ya walaupun copyright original juga ada. Ini lagi novel, maknanya beza yang dengan lain kena nampak. Ya this one, it is related to the patent. Ya patent. Jadi nanti ada elemen-elemen patent yang kena ikutkan, kemudian disebut dia punya jangka hayat 20 tahun. Ya, tapi kalau saya punya patent tak sampai macam ini. Ya depend lah dia punya ini. Oke ya, nah so kalau lebih daripada ini let's say 20 tahun, maka fall into public domain when the patent expired. Ya. Maka kalau itu menguntungkan, kemudian dibeli satu syarikat dan produce our product, tak akan mungkin kita tak renew patent tadi ya. Ini mananya. Nah ini kita tengok dia punya persyaratan, requirement of patentability. Ya ini akta yang melindungi adalah Patent Act 1977. Ya patent may be granted the first invention is new, involve an inventive step. Ya step. It is capable of industrial application. The last it is not include. Yeah, new invention means new to the public, so the script is used will not destroy novelty. An inventive step is something that is not obvious to someone skilled in the art. Capable of industrial application means that no matter how clever it is,
unless it is a product or process which has a function. There can be no patent granted. Finally, no patent will be granted for certain excluded invention. And also, some requirements should be fulfilled when we have patentability for a product. Now, the first the invention is new. Ya, ciptaan kita itu kena new. Nah, new ini boleh novelty tadi dekat sini boleh in term of the method or in term of the product yang dihasilkan. Ya, this one. Nah, in term of the method, ya yang orang lain gunakan metode apa? Mungkin kalau benda ini benda sama. Ya misalnya gelas aja lah. Dia punya pegangan beza. Nah, gitu our design, kalau the patent, ya kita patentkan based on pegangan tadi itu saja gitu. Nah, kemudian the involves an invention step. Ya, invention ini kita boleh lakukan ikut-ikut manalah. Tadi kalau kita satu produk, kalau kita researcher, kita kena publish paper yang relate to our product. Nah, yang menyatakan bahwasanya kita disclose, ya kita dedakan in the public. Ya, public tak ada klaim punya kita ya sepanjang berapa tahun. Ya, saya daripada 2012 sehingga tahun ini. 2012 sehingga kemarin berapa? Lebih kurang lah 8 tahun, 9 tahun baru dapat granted. Itu menunggu. Tak ada orang yang klaim dengan produk kita. Nah, itu ya. Atau kita pergi, kita pertandingkan kalau ada produk. Ya, sehingga banyak kita menang award. Nah, itulah sebagai pensupport untuk produk kita boleh patentkan. Inilah produk saya is new. Apa bukti? Publish sudah. Ya, kita ikut pertandingan menang dan selalu orang bagi medal lah, sama ada gold, silver kah atau bronze like that ya. Kemudian industrial application ya boleh di-generatekan produk tadi oleh satu syarikat. Nah, kalau udah sampai satu kali keluarkan kita punya produk kan kita dapat duit. Ya, duit kita ini in term of yang patent kita dipakai oleh satu syarikat tadi. Nah, itu ya. Nah, inilah dia requirement dia. Yang novelties tadi, inilah akta yang melindungi adalah Section 2 Patent Act 1977. An invention shall be new if does not form part of the state of the art. Ya, the state of the art comprise all matter, whether a product, process, imposition about either or anything else which has any time before the priority that been made available to the public. Nah, inilah ya. Kita nyatakan tadi satu produk kita ini, produk kita ini patent news. Kita disclose lah ke publik. Nah, syarat dia berapa tahun? Macam saya tadi punya kan udah 8 tahun. Tak ada yang klaim. Ya, maksudnya itu kalau ada yang syarikat E atau si B menyatakan dia tiru daripada saya. Yang tadi owner dia kan boleh disaman. Tak ada, oke lah bahwasanya boleh dibagi granted. Itu tadi ya. Nah, ini for example. Ya, ini about the traffic ya. It was claimed that a temporary traffic sign was not new because it had been made available to the public in a paper. By oral disclose, ini didedakan, and by the use of the prototype which had been tested in public. Nah, ini ada satu ya. Misalnya dia traffic light lah atau apa yang bagi sign. Ya, memberikan sign apa tanda apa, di sini pun tidak disebutkan. Sama. Tapi dia nyatakan bahwasanya ini adalah news. Padahal di tempat lain itu sudah ada. Yang awal-awal dia bangun, misalnya kalau tadi kan nampak ya, dari cara bina dia traffic light itu kan baru atau tidak. Yang lagi lama itulah yang dia boleh saman ke yang baru. Bahwasanya yang lama ini mensaman yang baru tadi itu sudah kami terbitkan ya di tempat ini. Itulah case-case tadi yang boleh yang nyatakan new ternyata tidak new. Itu tadi maksudnya. Ini example ini. Oke, ownership untuk patent. Most inventions are uncontroversial as to ownership and are made in the course of employment by people employed to invent. Dispute arise either where there is no expectation of invention on the employer's part, but the employment contract attempt to claim ownership of all employees' intellectual output, or where the inventor
is a managerial position within the company. Nah ini sama ya kalau kita patent tadi ya, kalau kita kerjanya untuk riset saja in one syarikat. Ya kan kerja-kerja syarikat kan banyak, let's say lah dekat ini apa namanya kilang laptop ke, kilang hard disk ke, kilang apa. Itu kan researcher banyak di situ. Nah, di situ kalau researcher pekerja dia ya tak boleh klaim bahwasanya itu owner adalah pekerja dia. Ya syarikat punyalah seperti ini sepanjang dia dibagi gaji. Ya, dan ada kontrak agreement dinyatakan dekat agreement tadi ya. Nih. Lalu imperative step. Ya aktanya itu akta 1977 ya it is stated an invention shall be taken to involve an inventive step if it is not obvious to a person's skill in the art having regard to another matter which form part the state of the art. Nah inilah mana invention step tadi. Kalaulah kita pergi ke satu expo kan ada judge. Judge ini kan membagi soalan-soalan macam-macam lah bla 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 bla. Nah inilah yang bahwasanya kita disclose to the public. Kita punya metode ini seperti ini, kemudian kita bagi award. Nah, kalau goal itu tadi kan ya katakan is very good, ya based on the pemarkan yang dia bagi. Inilah contoh invention step tadi, ya. To obtain a patent, the invention must not only be new, but it must also involve some invention or creative concept. This prevent a monopoly being created over things that are common general knowledge and should there be available for all to use. Maknanya ini tidak hanya new, tapi kena kita pergi ke invention step ya atau creative concept kena muncul dekat situ ya. Lalu industrial application dia punya act sama ya sectionnya 4 yaitu Akta 1977 about the patent. An invention should be taken to be capable of industry application if it is can be made or used in any kind of industry including agriculture ya. Nah, jadi kalau kita tidak punya researcher, kita ada produk, kemudian produk itu boleh di commercials, ya komersial by the tadi industri lah, ya seperti itu, ya. Karena ini intellectual properties ya, jadi semua yang tadi itu masuklah intellectual properties. Intellectual properties IP is categorized of property that include intangible creation of the human intellect. There are many types of intellectual property and some countries recognize more than others. The most well-known type are copyright, trademark, and patent. Jadi semua tadi itulah masuklah intellectual properties ya. Ini saya bagi tunjuk aja. Inilah yang produk ya, yang produk saya contoh for example ya. Ini example of patent and intellectual properties ya. Ini by saya. Produk dia panggil transformer photovoltaic inverter. Ya saya klaim inilah dia punya metode. Ya benda ini ya. Lalu inilah dia produk dia. Inilah dia produk dia. Ini saya tengok kasih video sedikit aja. Ini transformer photovoltaic inverter. Ini pada masa start 2009. Ini masa dulu kita punya center of excellence dekat sana, dekat taman apa tuh? Yang samping Hospital KPJ ya, Hospital KPJ. Ini lama dulu. Ini photovoltaic masuk ke bilik ini. Nah, ini tadi ini sambungan dia. Nah, ini produk ini boleh runkan induction motor nanti ya, induction motor. Ini depas induction motor. Ini induction motor. Ini untuk halogen lamp. Ini juga PC juga boleh. Ini untuk Jijakso ya, untuk gaji. Ini misalnya untuk water pump. Ini untuk refrigerator juga ya. Ini untuk tes refrigerator.
Nah itulah ya, ini produk yang saya patentkan. Nah tadi invention step pernah ikut, inilah yang beberapa saya ikutin, for example in the BIS ya, British Invention Show, ya British, kita dapat gold, platinum, ya ini ada gold juga daripada Unimap. Ini baru patent application, yang masukkan patent application, step pertama ini tahun 2011. Coba ini mulai daripada 2011. Ya ini ya, yang saya perlu highlight ya, untuk proses patent, 2011, kita baru masukkan patent set. Ini highlight dia benda dia ini dia sebutkan test application di sini ada disebutkan novel ya berdasarkan novel test. Kemudian di ini 2012 dapat patent filing dengan PI dia udah ada number dia ya from the my phone ya. My phone ya part of the inilah Perbadanan Harta Intelektual Malaysia. Ya lepas itu tunggu daripada 2012 ya, baru di tahun lepas ini ya, 2020, dia boleh di-announce sebagai granted. Baru next year, inilah ini tengok nih, di Februari 2021, inilah baru dinyatakan granted. Ya, dinyatakan granted. Nah, inilah ya proses dia. Dari 2011 tadi, sampai 2021. 10 tahun. Ya, 10 tahun. 10 tahun itulah tunggu dia. Nah ini baru status granted. Ya status granted. Nah inilah ya. Nah ini contoh tadi industrial application. Ya ketika boleh dibuat produk lah, komersialkan by the industry. Nah inilah dengan satu syarikat di seberang PAI ya, seberang PAI Equityway Technologies SDN BSD. Kira itulah ya untuk contoh patent yang saya punya. Oke, ada apa-apa? Soalan? Sorry, ini masa pun terlewat ya. Betul. Ada sikit saya nak tanya tu. Yang ujung tu